你的血祭神鼎，如此惨无人道，不少。为了出，区区控神术不足挂齿。这是轮回万世的鸿蒙之举。让老袁带我们逃出去。老袁，交给你了。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Akhirnya Mimin mendapatkan berita bagus buat kalian semua. Yes, benar. Deo Pak Boy is back. Akhirnya lanjut lagi buat episode 324-nya guys. Kemarin kan sempat libur sebentar tuh. Hampir 2 mingguan ya nggak guys? Sekarang lanjut lagi. Itu libur dari sananya ya, bukan dari Mimin. Kalau Mimin mah nggak pernah libur guys. Upload Deo Pak Boy itu selalu on time. Jadi kalau udah keluar langsung Mimin upload. Nggak ada tuh libur-liburnya. Nah di part 303 Nitian Cecun hari ini akan melanjutkan pertarungan antara si Deo Pak Boy melawan sosok dewa jahat yang ada di sana. Dan juga bakal ada sedikit scenes di mana munculnya Ruyang Chen guys. Wah ngapain lagi dia tuh. Tapi karena sudah lama tidak rilis, jadi Mimin review sedikit dulu untuk part terakhir biar kalian pada nggak lupa ya. Nah jadi Taiyun bersama teman-temannya akhirnya mencapai ke sumur warisan kuno. Di sini dia mengajak para murid dengan ranah tinggilah yang boleh masuk ke dalam sumur itu. Sesampainya di sana, mereka sudah melihat ada kuari ilahi raksasa guys. Dari dalam kuari tersebut muncullah suara yang mengatakan akan memberikan mereka semua hadiah harta sesuai dengan atributnya masing-masing. Tentu itu sangat menggiurkan dong. Siapa yang gak mau ya kan? Namun ternyata mereka dijebak oleh dewa jahat, di mana dewa itu menanamkan darahnya ke setiap murid supaya bisa dia kendalikan. Namun itu tidak berefek kepada Deo Pak Boy. Deo Pak Boy melepaskan kendali dan mulai menertawakan balik sang dewa jahat guys. Hehe, mantap. Gimanakah pertarungan mereka? So langsung saja kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Tentu bagi seorang Deo Pak Boy, cuma sihir pengendalian kecil seperti itu nggak ada yang perlu dibanggakan. Namun tindakan sang dewa jahat yang menipu banyak murid dan dikorbankan di sini hanya demi kebangkitannya itu tentu sangat tercela dan kejam, tidak bisa dimaafkan. Taiyun akan membalaskan perbuatan ini dengan menghabisinya. 毁了你的血祭神鼎，如此惨无人道，不少。为了出。 区区控神术不足挂齿。 Tentu bakal dia siksa dulu supaya meninggoy secara perlahan nih. Hehe. Itu sempat membuat sang dewa jahat mulai panik. Tapi mau bagaimanapun, Taiyun cumalah seorang praktisi di ranah rendah. Dia nggak bakal bisa menghancurkan kuali ilahi pengorbanan darah yang merupakan artefak tingkat dewa. Taiyun pun memperkenalkan dirinya sebagai orang yang dulunya itu setara atau bahkan lebih kuat daripada Dewa Huntun Supreme. Dari situlah sang dewa jahat tahu kalau Taiyun merupakan Hongbang Supreme, sang dewa tertinggi di zaman dulu. Nah, tuh udah tahu ya kan? Jadi, apakah Taiyun bisa menghancurkan kuali pengorbanan darah ini ataukah tidak? Oh, tentu bisa dong. Hehe. Sang dewa jahat pun langsung berubah drastis. Dia sekarang malah memohon untuk tidak membeberkan rencana jahatnya yang di sini kepada dunia luar. Dengan begitu, dia akan melepaskan Taiyun dan teman-temannya. Tapi jikalau tidak, dia akan meledakkan dirinya sendiri dan semua orang yang ada di sini akan ikut mati bersamanya. Wow, dia menggunakan bom bunuh diri guys. Masalahnya ini ya guys ya, artefak tingkat dewa itu memiliki daya hancur yang luar biasa. Bahkan bisa menghancurkan satu tempat dengan radius 3 juta mil sampai jadi abu. Buset, luas sekali. Tetapi Lord kita nggak gampang dibodohi. Karena sebenarnya kuali darah pengorbanan yang asli itu sudah lama hancur. Nah, yang dewa jahat pakai ini merupakan yang palsu guys.
palingan daya hancurnya cuma mencapai 300.000 mil saja. Tapi tetap aja kan, Tan Yun dan teman-temannya tidak bisa kabur secara cepat dari tempat ini. Nggak bakal bisa lolos mereka nih. Tan Yun sempat berpikir sejenak. Dia melihat teman-temannya yang masih pingsan pun akhirnya menyatakan menyerah dan bersumpah. Bersumpah untuk membantai sang dewa jahat maksudnya. Hehehe. Jimat dewa pun digunakan membentuk pola larangan. Dengan pola itu, sang dewa jahat tidak bisa menghancurkan dirinya selama dalam kurun waktu tertentu dan akan dibuat hancur dalam waktu 3 jam guys. Jadi hanya membiarkan dia meledakkan dirinya dalam 3 jam lagi mulai dari sekarang. Dewa Hong dilawannya kan tentu membuat sang dewa jahat murka dong. Dia pastikan walaupun itu membutuhkan waktu 3 jam, juga gak bakal cukup bagi Tan Yun untuk kabur dari tempat ini. Akan dia hancurkan semua. Apa iya guys? Sementara itu, Tan Yun segera menyadarkan teman-temannya untuk sekarang mereka juga tidak punya banyak waktu. Jadi nggak bisa banyak menjelaskan dulu. Karena mereka harus meninggalkan tempat ini dalam waktu 2 jam lebih. Segera kapal terbang pun digunakan untuk kabur. Mereka harus kabur sejauh mungkin. Karena kan dalam 3 jam seluruh wilayah dalam radius 300.000 mil itu akan hancur guys. Tentu itu membuat para murid panik. Karena dalam waktu sesingkat 3 jam, mereka tuh nggak cukup guys untuk kabur sejauh 300.000 mil. Nggak bisa sih, apalagi menggunakan kapal terbang ini yang kecepatannya tidak terlalu tinggi. Sehingga Tan Yun memanggil sang kera iblis Laoyan untuk membawa mereka pergi secepatnya dari sini. Dan mereka pun kabur secepatnya. Yang Laoyan 带我们逃出去. 3 jam sudah tiba dan tuar. Dimulailah peledakan diri dari sang dewa jahat. Perlahan ledakan membesar dan membesar, mulai mendekati Tan Yun dan teman-temannya. Tetapi masalahnya, masih ada jarak 500 mil. Jarak sejauh itu sepertinya sudah tidak ada peluang lagi guys. Semua orang sudah putus asa mengira bakalan mati. Sampai-sampai Meng Yi menangis dan memeluk Tan Yun. Walaupun aku tidak bisa menikahimu dan tidak bisa membalaskan dendam ayahku, tetapi bisa hidup bersamamu itu merupakan kenangan terindah. Begitulah kata dia guys. Sedih sekali. Tapi tiba-tiba Tan Yun menyuruh kera iblis untuk berhenti. Semua orang pun disuruh menutup matanya sambil berjongkok. Tidak ada yang boleh buka mata sebelum dia perintahkan. Wah, kira-kira mau ngapain nih guys? Yes, Dewa Pak Boy ingin menggunakan formasi pedang Dewa Hongmengnya. Dia menggunakan semua pedang dewanya ditambah senjata-senjata peninggalan dewa kuno yang kemarin dia dapatkan. Senjata itu dikumpulkan untuk membentuk sebuah perlindungan bertahan. Laoyan, 交给你了. Ledakan tersebut akhirnya berhasil mencapai ke tempatnya Tan Yun dan tuar. Mereka berhasil selamat guys. Memang mantul nih pertahanan Dewa Pak Boy. Setelah itu semua orang diperbolehkan untuk membuka matanya. Mereka selamat tentu auto senang dong. Tadi udah nangis-nangis kan, sekarang udah senyum-senyum. Hehe. Tapi mereka juga penasaran. Kekuatan apa yang Tan Yun gunakan tadi? Kok bisa mereka selamat dari ledakan yang begitu mengerikan? Apa jangan-jangan mereka diterbangkan ke atas langit pula? Nah, Tan Yun menjelaskan, kalau ledakan sebesar tadi, mau itu langit ataupun di tanah, nggak ada yang akan bisa selamat. Untungnya mereka sudah berada di ujung dari jarak ledakan. Jadi sudah mendekati jarak 300.000 mil, yang dimana daya ledakannya auto jauh lebih lemah guys. Sehingga Tan Yun cukup menggunakan pertahanan pemberian gurunya untuk bertahan dari ledakan itu.
Ya ini mah dia bohong guys, kan si Tan Yun gak punya guru, hehe. Semua orang langsung mengucapkan terima kasih karena Tan Yun sudah berkali-kali menyelamatkan hidup mereka. Sekarang waktu tersisa sekitar 4 bulan lagi. Mereka harus menangkap Ruyan Chen hidup-hidup, sementara sisanya dibantai habis. Sehingga Tan Yun menyuruh semua murid untuk pergi ke sisi barat bersama dengan Lao Yuan. Sementara dia sendiri akan pergi ke sisi utara. Tentu Meng gak setuju. Tempat ini sungguh berbahaya. Tan Yun tidak boleh pergi seorang diri. Apalagi Topa Meng membawa monster spiritual juga kan. Nanti kalau ketemu malah bencana bagi Tan Yun. Huang Fu Tingfeng memberikan saran agar mereka semua pergi ke salah satu portal ruang dan waktu, mencoba mencari musuh, dan jikalau ketemu, maka tinggal mereka kejar dan habisi. Harusnya dengan begitu, mereka bisa mencari Ruyan Chen lebih cepat dan menangkapnya hidup-hidup. Ya sebenarnya itu semua sudah Tan Yun pikirkan. Tetapi dia tidak ingin melibatkan teman-temannya dalam bahaya guys. Tapi para murid sudah bertekad bulat ingin membantu. Mereka tidak peduli jikalaupun hidupnya harus dikorbankan. Yang penting balas dendam. Jadi Tan Yun gak ada pilihan selain membawa mereka. Dan mereka pun pergi ke portal sisi barat. Sementara itu, Ruyan Chen mengalahkan salah satu murid dari sekte Huang Fu. Tetapi itulah rencana dari mereka guys. Jadi ketika salah satu murid dari sekte Huang Fu menemukan Ruyan Chen, maka mereka akan langsung mengirimkan sinyal menggunakan jimat khusus supaya Tan Yun langsung mengetahui lokasi keberadaannya. Dan Ruyan Chen yang sudah ketahuan, dia mau tidak mau harus segera kabur dari sana bersama dengan yang lainnya. Hehe, mampus. Dikejar sama Dio Hongmeng, auto kelar dia guys. Makin seru aja nih kelanjutannya nih. Apalagi di episode selanjutnya guys, makin mantap. So langsung saja kita masuk ke bagai spoiler untuk part 304 Nitian Cetun. Episode 325 lagi di hari Senin ya guys. Hehe, biar pada makin kepo ya kan. Nah jadi, di hari Senin kita semua bakal melihat Tan Yun akhirnya berhasil menemukan Ruyan Chen beserta Topa Meng. Mereka sudah siap berperang dengan memanggil binatang spiritualnya. Tan Yun diremehkan di sini. Cuman ada kau saja mana cukup untuk mengalahkan kami, kata Topa Meng. Tapi ya guys, entah apa yang Topa Meng lakukan. Dia tiba-tiba menebas Ruyan Chen dan dipukul sampai tersungkur ke tanah. Hah? Kenapa tuh? Tiba-tiba Topa Meng berubah dan berbalik menyerang orang-orangnya. Apa yang terjadi? Apa jangan-jangan si Tan Yun mengendalikan mereka menggunakan mata Dio Hongmeng-nya? Tapi harusnya kan kalau dikendalikan, matanya si Topa Meng menjadi kuning. Namun ini enggak guys. Bikin Mimi makin kepo aja nih. So, kita tunggu lagi di hari Senin ya. Hehe. Yes, cuman di sini Kobe Movie. Kita update lagi buat Toto selanjutnya. Oke, kalau gitu Mimi mohon pamit undur diri dulu. See you guys. Hehe.